Dia bilang, Anda anak raja. Yesus tinggal di dalam hidup Anda. Dia melatih Anda, dia pakai Anda. Bahwa engkau yang Tuhan utus, karena ada urapan raja, Anda yang akan masuk ke pintu gerbang yang tertutup. Karena Yesus sudah masuk, Anda sudah masuk pertama, Anda akan masuk pada kali kedua. Baik Yesus. Kira pasti dan anak masuk. Ibu berdiri. Hanya raja itu yang masuk. Saudara, saya masukkan kedua di tempat ini. Tuhan sudah bawa kami keliling tanah Papua. Merauke, pedalaman, tadi itu anak pedalaman, anak Yaukima, yang tidak tahu tentang Yesus, tidak tahu baca. Tuhan pilih Anda supaya terang Tuhan. Pintu yang tertutup, saudara dan saya, orang muda yang belum kenal Yesus, yang tidak tahu tentang perkara kudus, adalah pintu Tuhan mengurapi dengan pengurapan raja. Ada dua pengurapan. Tadi saya katakan ada misbah, ada pengurapan imam dan pengurapan raja. Dua pelayanan akhir zaman di seluruh dunia. Orang-orang yang Tuhan pakai dahsyat sudah pergi. TBJ semua sudah pergi. Parayan Borken sudah pergi. Benih masih ada. Terakhir Alkitab berkata, tadi saya bilang gereja yang dihiasi dengan perkara surga dan tidak terlepas dari kekudusan. Itu ada perkara sorak-sorai, pekiprang menari, Daud menari, tapi kalah hati. Orang-orang yang sudah ada di dalam ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Yesus itu tahu ketika Anda hidup sungguh-sungguh beri hidupmu. Anak muda ya, kau penerus. Ini sudah umur mama-mama, termasuk mama yang bicara. Sudah 55 tahun. Anda penerus tanah Papua. Papua tidak akan begini, akan ada perubahan. Ini yang Tuhan mau bagi gereja. Sehingga gereja, kalau mama gembala pernah baca Samuel, Abraham punya pengerikan, ini tempat pengerikan. Alkitab bilang begini, jangan memperenggus kamu yang sedang mengirit domba-domba. Dan domba-domba itu harus dipakai oleh Tuhan. Abraham punya lembu-lembu yang dipakai. Daud katanya bahkan mesbah. Turun berhenti di bangsa Israel. Tangkap ini ya. Ini lama berbeda PR bagaimana? Kiapas. Mereka harus bertumbuh. Mama Gembala ketika mereka bertumbuh, Roh Kudus bekerja. Mereka tahu apa arti peperangan untuk menghadapi musuh. Doa peperangan, Tuhan akan taruh mereka jadi pendoa-pendoa. Doa peperangan, musuh datang dia sudah tahu. Musuh diri sendiri juga bisa dilepas. Kiapas, Misia tahu kiapas. Hari ini lama buat Tuhan, jam biar lewat. Anda sabar ya. Tuhan masih mengalir. Sementara Elizabeth masih bisa dengar. Baik, kita ini Yesus. Dan saya mau berkata untuk orang-orang yang tahu Tuhan, yang kenal Tuhan,
yang Tuhan tempatkan menjadi pegawai negeri. Kalau Anda kenal Tuhan dan Anda jadi terang, Tuhan kasih engkau akan naik terus. Ibu guru, Hirafos, sekalipun engkau korbankan uang untuk biaya kami sampai di sini, Tuhan akan mengangkat. Hirafos, saudara tahu, kami hanya melayani Tuhan. Tim yang tadi tidak ada pekerjaan. Rumah saya dibiak tampung anak muda yang Tuhan tangkap lewat penginjilan di jalan. Anak ganja, anak pemabuk, anak pesta pora. Inilah yang Tuhan mau engkau jadi terang. Orang yang tadi, ini Nana, Feby coba berdiri Feby. Ini Tuhan angkat tanpa dia Yaukimo. Dia tinggal di Yaukimo, anak dia tinggal di Yaukimo. Dia hidup rusak. Dia tidak tahu hidup yang Tuhan mau. Ketika Tuhan bawa saya sampai di Yaukimo, Tuhan tangkap dia. Pestapora mabuk iya. Tapi Tuhan bilang sekalipun dosa merah, dia akan putihkan bagaikan salju. Ketika hari ini kau berdiri untuk Tuhan, dengar, Tuhan tidak lihat dosamu. Kalau hari ini kau mengaku saya masih punya ilmu, saya masih berburu, saya masih baca dengan bahasa-bahasa tanah, saya masih panggil ada orang meninggal. Saudara, hari ini Tuhan lihat hatimu, saya mau tinggalkan semuanya. Mai kini misi Tuhan Hamas. Sayang keturunanmu, carilah Tuhan. Sebab firman Tuhan tak buruk Tuhan. Baik, Yesus sampai melanjutkan. Sampai di sini Roh Kudus kuasa yang bicara. Dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Ursula Mangoribo. Jikalau ada di tempat ini yang masih terikat dalam hal-hal adat istiadat, dalam kutub nenek moyang yang masih mengalir, saudara yang masih merasa atau saudara bertanya-tanya, kenapa hidup saya begini-begini terus? Sudah 20 tahun, 30 tahun saya jadi orang Kristen, tapi saya tetap tidak ada perubahan. Sudah punya anak, punya istri, punya anak, tapi tetap begitu saja. Orang lain mengalami perubahan secara spirit, bahkan perubahan dalam ekonomi, kehidupan dalam kehidupannya. Dia semakin naik, dia maju. Tapi saya kenapa tinggal begini terus? Saudara sadar, tidak sadar, kutuk itu sedang mengalir. Kalau kutuk itu dia mengalir, maka kita mau bergerak ke kiri tidak bisa, kita mau bergerak ke kanan tidak bisa, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa. Paribasa bilang seperti makan buah si malakama. Karena apa? Kita masih, kutuk itu masih mengikat kita. Kita tidak bisa melangkah maju. Kita tinggal tetap begitu. Kutuk seperti apa? Kutuk kemiskinan, kutuk keterbelakangan, kutuk kawin mengawini, kutuk persinahan. Makanya kita lihat generasi kita hancur banyak karena seks bebas, hidup dalam persinahan. Belum waktunya, tapi kita sudah masuk ke tahap itu. Sehingga kita melahirkan generasi yang memberontak di hadapan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel yang dulunya mereka takut akan Tuhan, tapi karena apa? Mereka memberontak, berubah setia. Mereka kawin yang Tuhan bilang tidak boleh membawa bangsa luar untuk menjadi istrimu. Tapi karena apa? Mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Akhirnya mereka melahirkan generasi-generasi yang memberontak di hadapan Tuhan. Tahun 2022, tahun di mana kita melihat peristiwa demi peristiwa sudah terjadi, benar? Orang mengalami
luar biasa. Mungkin kalau di tempat ini tidak terlalu. Tapi kalau saudara lihat di kota, orang hidup ketakutan di tempat-tempat kota yang besar. Bahkan kalau orang sudah mengalami ketakutan oleh karena peristiwa-peristiwa terjadi, corona yang melanda, penyakit wabah. Bahkan kita lihat lagi sekarang peperangan yang sedang terjadi. Benar? Ketika kalau dari kota yang besar, negara adik kuasa, negara yang besar, pemimpin teratas sudah memberikan aturan, maka kita yang ada di bawah ini kita ikut aturan yang ada. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengikuti aturan karena aturan. Langgar aturan kena hukuman, langgar aturan kena sanksi. Jabatan tidak ikut aturan, jabatan bisa dicopot. Tidak ikut aturan, tidak dapat bantuan. Benar? Ini yang sedang berlaku di hari-hari ini. Dan gereja Tuhan, orang Kristen, kita masih tinggal tetap di situ. Kenapa? Kutuk ini masih mengikat kita. Halo? Anak-anak muda siap dipakai Tuhan? Siap dipakai Tuhan? Harus katakan siap. Amin. Tuhan, saya siap. Kalau hari ini kau berkata bahwa Tuhan, saya tidak punya pendidikan teologi ya. Tuhan, saya masih SMP, saya masih SMA. Tuhan memakai saya seperti apa? Saya tidak bisa berkata-kata. Saudara, adik-adik muda, siapapun kita yang tidak memiliki latar belakang teologi ya, saudara lihat bahwa rasul-rasul Yesus pertama kali Tuhan tamak mereka tidak punya latar belakang itu. Mereka dari status sosial yang rendah, orang-orang Galilea. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang rendah seperti itu supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Dari tempat ini, tadi ketika saya masuk dalam penyembahan, Tuhan tahu dalam hati saya bahwa jangan lihat sekelilingmu, jangan lihat karena engkau sedikit, jangan lihat kuantitas itu jumlah. Jangan lihat jumlahmu yang sedikit, jangan lihat kekuranganmu, tapi lihatlah Tuhan yang besar. Ketika Tuhan melihat Tuhan yang besar, maka yang Tuhan butuh dari kita itu bukan segala sesuatu yang kita miliki tentang harta dunia ini. Tuhan butuh segenap hati. Tuhan butuh segenap hati kita. Ada penyerahan total kita dengan Tuhan, tidak setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, kita tidak akan mengalami cara kerja Tuhan secara maksimal. Saudara, jumlah saudara yang sedikit ini bisa menggambarkan kampung ini, bisa menggoncangkan distrik ini. Kalau Tuhan sudah berada di tempat ini, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang saudara mungkin saudara tidak, Tuhan tidak mungkin, tapi Tuhan bisa buat segala sesuatu terjadi. Dimulai dari alam spirit, dimulai dari roh kita. Soal berkat makan minum, soal berkat semuanya. Tentang tempat ini kemarin kami sempat diskusi dan Mama saya bilang bahwa kalau orang di tempat ini bertobat, maka transmigrasi jalan tentang jalan itu pemerintah akan buka. Karena apa? Pertama, Tuhan yang dulu kita undang di tempat ini, di kampung ini. Soal bantuan dari pemerintah dan sebagainya itu akan Tuhan berikan. Itu hal yang paling kecil buat Tuhan. Makan, minum, jabatan dan semuanya itu hal yang paling terkecil. Tapi yang paling berharga dan yang paling inti dari semuanya itu adalah hati yang merindukan Tuhan. Hati yang haus akan Tuhan. Bapak Ibu, tadi Mama sempat singgung sedikit bahwa kami datang dari Biak karena ada pesan Tuhan di Jayapura. Tadi Mama sudah singgung bahwa kami tidak ada yang kerja. Nah, secara duniawi kami tidak kerja di pemerintahan dunia. Sekalipun adik-adik muda ini punya kemampuan. Punya kemampuan artinya sehat secara jasmani, iya. Punya keterampilan, punya. Punya keahlian, punya. Punya pendidikan, punya. Punya ijazah, kami punya ijazah. Kalau kita mau
Tapi kenapa? Di masa muda mereka berikan semua, termasuk saya, kita berikan semua untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah bukakan apa yang akan terjadi ke depan sana. Itu bukan tentang perkara duniawi, tapi itu tentang perkara surga. Ketika kami datang ke Jayapura, Tuhan utus kami ke para pembesar. Dari status sosial kami orang kecil, status sosial kecil, bukan pejabat. Dari status umur kami masih anak-anak muda. Mungkin kami punya bapak rohani sudah umur. Tapi sebagian besar kami anak-anak muda yang Tuhan menyampaikan sesuatu untuk pergi ke pemimpin, ke pembesar. Saya mau sampaikan untuk kita di tempat ini, sekalipun kita kecil, tapi kalau Tuhan yang besar ada dalam diri kita, kalau Tuhan untuk kau pergi, maka Tuhan yang akan membawa engkau. Tidak ada yang akan menghalangi. Saya juga dulu pemalu, tidak berani. Pertama kali saya bersaksi, saya gemetar. Itu pertama kali. Gemetar tapi tuh maju juga. Malu tapi bisa bicara juga. Ketika sudah selesai bicara sama Tuhan, luar biasa. Tuhan bawa mengalir. Siapa yang rindu seperti itu? Pamerkan tangan saudara. Pesan Tuhan ketika kami datang ke Jayapura, bulan berapa? Februari. Kami sudah mau hampir 2 bulan di sini. Bulan Februari, Tuhan bawa kami ke Jayapura dengan pesan Tuhan ketika kami doa. Kalau di Biak kami dari GBDP. It's okay, tidak masalah. Mau GBDP, mau GBI, mau GBDI, mau GKI sekalipun, mau Katolik sekalipun. Tapi kalau Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kita tidak lihat organisasi. Kita pakai kepada Yesus, firman yang hidup, yang menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi. Amin. Gereja Tuhan, ketika dia dipimpin oleh Roh, maka yang disampaikan firman Tuhan yang disampaikan firman yang hidup. Karena apa? Menyingkapkan firman Tuhan dalam kita. Firman Tuhan ini bukan sebatas Quran, bukan sebatas tulisan di Alkitab yang saudara baca, terus ketika saudara baca, saudara merasa biasa, saudara mengantuk, saudara tidak mengerti. Memang benar ketika saudara baca bahwa saudara tidak mengerti. Tapi kalau saudara mengundang Roh Kudus, dia menyingkapkan segala sesuatu. Ketika saudara baca firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus, saudara seperti rosak itu apa? Makanan yang sering saudara makan. Kalau saudara makan makanan jasmani, saudara rasa kenyang. Demikian pun juga begitu. Roh saudara, ketika Roh Kudus menyingkapkan firman Tuhan, saudara rasa kenyang, saudara terisi. Pernah merasakan demikian? Saya rasakan demikian dan beberapa dari tim yang sudah merasakan. Sehingga saudara kalau makan nasi, minum segala sesuatu, saudara rasa tidak ingin lagi karena saudara rasa kenyang. Itu spirit kita yang sedang dikenyangkan oleh Tuhan. Makanya dari orang yang sudah benar-benar diisi oleh Tuhan, dia hidup di dunia tapi hidup tidak serupa dengan dunia. Benar, Mama Gembala? Hidup di dunia tapi tidak serupa dengan dunia. Karena apa? Keinginan-keinginan dunia sudah dimatikan karena Roh Kudus yang bekerja yang mengambil alih. Kalau masih 30 tahun jadi orang Kristen, 40 tahun orang Kristen, masih cinta dunia, cinta daging, bisa punya istri 1, istri 2 dan sebagainya. Ini perlu ditanda tanya. Karena apa? Belum secara utuh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita masih pertahankan ego kita. Kita masih pertahankan, kita masih hidupi keinginan-keinginan daging dalam hidup kita. Yesus, dia datang bawa perubahan. Roh Kudus dia bawa perubahan dalam diri kita. Makanya kalau 30, 40, 50 tahun kita jadi orang Kristen, Tuhan biasa saja. Baru orang yang kemarin baru Tuhan tangkap. Anak mungkin adalah anak kemarin sore yang baru tahu Yesus, yang baru terima Yesus. Dia bisa bicara firman Tuhan luar biasa. Dia menghadirkan hadirat Tuhan ketika dia berbicara. Dia membuka kami menyingkapkan dari firman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan membuat kita lihat seperti ini, kita tidak terlalu iri dengan orang lain, tapi kita koreksi diri kita dengan Tuhan. Tuhan, kenapa mereka bisa bawa
yang akan mau mati. Tuhan kasih tahu pemimpin gubernur, pemimpin Papua. Tuhan kasih tahu kematian gubernur. Saya bicara terus terang kepada saudara. Kenapa saya sampaikan? Saudara mau anak kecil atau saudara mau orang tua, saudara perlu berdoa. Siapapun kita, kau makan di negeri ini, kau hidup di negeri ini, kau harus berdoa untuk negeri ini. Yeremia berkata bahwa di mana Tuhan tempatkan engkau, maka engkau harus berdoa untuk negeri itu, karena kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraan. Kalau Tuhan kita makan hidup tenang, kalau kita sudah berdoa, kita menyangka Tuhan, kita mau menyakiti hati Tuhan. Kita mau hidup enak saja, sadar. Kita harus sadar tentang hal ini. Tuhan tunjukkan gubernur, kematian dari gubernur. Saya tidak tahu itu hari, tanggal, tahun berapa, saya tidak tahu. Tapi yang Tuhan tunjukkan bahwa ketika pemimpinmu meninggal, Papua akan mengalami kekacauan. Akan terjadi konflik, akan terjadi pembunuhan ketika pemimpinmu meninggal. Dan dari situ akan masuk masa kesukaran bagi Papua. Ini pesan Tuhan. Pesan Tuhan ini yang membawa kami datang ke Jayapura bulan Februari. Ketika pesan Tuhan itu datang, saya melihat roh saya masih di dia, saya lihat roh saya sudah berdiri di kantor gubernur. Saya berdalih dengan Tuhan, karena saya tahu pesan ini ketika disampaikan mati hidup taruhan. Karena yang saya dicari bukan pegawai kecil, bukan pegawai ASN, bukan kasubag ASN, tidak. Tapi ini pemimpin yang sedang saya sampaikan pesan Tuhan. Secara manusia saya tahu. Dan saya naikkan doa saya di hadapan Tuhan. Karena saya sadar, kalau saya salah bicara, saya bisa dapat PK dari aparat, saya bisa masuk penjara, mungkin saya juga bisa dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi ketika Tuhan berkehendak, Tuhan mau, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Pada saat itu ketika saya naikkan perkataan doa seperti demikian, Tuhan menjawab saya, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa oleh karena aku Yesus berani tanggung semuanya, artinya berani, karena Yesus sekalipun nyawanya hilang, dia akan memperoleh itu, dia akan memperoleh nyawanya. Tuhan jawab saya dengan firman itu. Akhirnya dengan firman dan kekuatan kuasa Tuhan memenuhi saya. Saya mengambil keputusan dengan segenap hati saya melayani Tuhan. Tuhan, saya siap. Hari itu juga, hari yang dimana saya tidak berangkat, Tuhan buat saya bisa berangkat. Tidak ada uang tiket, hari itu juga ada uang tiket. Tidak punya vaksin kedua, tapi hari itu juga bisa naik kapal. Tidak punya tiket di tangan, tapi bisa juga naik kapal. Tuhan bawa orang-orang untuk bisa membawa kita masuk. Saya mau sampaikan, kalau Tuhan membutuh saudara, Dia akan buka jalan buat saudara. Setiap pintu-pintu pasti terbuka. Dalam kitab Wahyu pasal 3, Yesus yang bilang kunci Daud, kalau aku yang membuka pintu, maka tak seorang pun dapat menutup pintu itu. Jika aku Tuhan yang mengangkat, maka tak seorang pun dapat menurunkan. Intinya ada di hati kita. Maukah engkau bekerja bersama-sama dengan kita? Bukan bawa program kita, kita tidak bawa ide kita, melayani Tuhan tidak pakai logika. Melayani Tuhan butuh kuasa Tuhan, karena Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Saudara, kita buka dalam Matius pasal 16. Berdoa ya. Saudara berdoa Tuhan. Sekalipun saudara di tempat yang terpencil seperti ini,
Doa saudara menentukan kota saudara. Doa saudara menentukan masa depan negeri ini. Sekalipun doa yang paling sederhana. Matius 16 ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai ayat yang ke-21. Anak muda, tolong bantu saya membacanya dengan suara yang nyata. Cepat. Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13 dengan perikop pengakuan Petrus. Ya. Ayat 13 dan seterusnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Iya. Yesus dia bertanya, siapakah anak manusia? Next. Jawab mereka, ada yang mengatakan Iya. Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dia tanya kepada orang-orang yang ada di situ yang mengikuti dia, termasuk murid-murid, kata mereka apa, ulang? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, terus Ada juga yang mengatakan Elia. ada juga yang mengatakan Elia. Artinya ini, Bapak Ibu, ketika Yesus dia bertanya kepada orang-orang yang pada saat itu bersama-sama dengan dia, termasuk murid-muridnya, Yesus dan siapakah anak manusia? Artinya siapa Yesus? Siapa saya? Tapi orang-orang berkata seperti tadi, kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Terus Ada juga yang mengatakan Elia. Terus dan ada pula yang mengatakan Yeremia. ada pula yang menyatakan mereka mendengar kata orang. Kata mereka artinya kata orang. Kata orang banyak, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Kata orang banyak, engkau adalah Elia. Next. Atau salah seorang dari para nabi. Iya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Iya. Mesias. Amin. Ketika Yesus bertanya untuk kedua kalinya, bangkitlah Simon Petrus. Dia berbicara dengan suara yang lantang. Seperti apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, untuk berjalan bersama dengan Yesus kita tidak perlu dengar kata orang. Amin. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar, saudara perlu penyikapan dari Roh Kudus dalam firman Tuhan dan hidup saudara. Petrus ketika dia bangkit dia berkata, engkau adalah Mesias. Saudara, tidak kasih dia, benar? Tapi dia bangkit dan langsung dia berkata, engkau adalah Mesias. Karena apa? Roh Kudus bekerja dalam dirinya, Tuhan menyingkapkan dalam hatinya. Kekristenan kita 30, 40, 50 tahun dengan orang Kristen tidak menjadi jaminan. Kalau Kristen yang kita firman Tuhan hanya sebatas pikiran. Tapi Tuhan mau Roh Kudus menyingkapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Petrus jawab ulang sekali lagi. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu. Benar. Bukan manusia yang menyatakannya. Dia tidak dengar kata manusia. Terus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. amin. Kita katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Simon Petrus dia mengalami penyingkapan firman Tuhan dalam dirinya, sehingga dia tahu siapa itu anak manusia yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara tahu pengakuan Petrus saat itu menentukan perjalanan Petrus. Sampai di Kisah Rasul firman Tuhan berkata, Petrus itulah yang ketika dia mengaku Mesias, Yesus anak Allah adalah Mesias, dia yang berdiri menyatakan kuasa Tuhan. 3.000 jiwa dibaptis oleh karena dia mengaku. Karena apa? Ada penyingkapan kuasa firman Tuhan dalam dirinya. Gereja butuh penyingkapan ini. Gereja butuh berjalan bersama dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan butuh kuasa Tuhan. Kita tidak butuh orang pintar. Benar? Injil diberitakan dalam 12 murid itu bukan orang pintar. Itu orang Galilea. Orang Galilea itu orang profesinya itu hanya nelayan. Makanya lihat ketika Yesus tangkap Simon Petrus di mana? Di perahu, di danau, dia kan. Ketika mereka
tersebar jalan. Yesus bilang apa? Ikutilah aku, pergi lagi lebih dalam. Buang jala itu. Maksud Yesus bilang kepada Simon Petrus, engkau akan menjadi penjala manusia. Orang-orang Galilea ini orang-orang yang profesinya nelayan. Saudara tahu profesi nelayan seperti apa? Orang-orang biasa. Tadi orang biasa yang dipimpin oleh kuasa Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, yang dimana Tuhan menyingkapkan rahasia surgawi, maka dialah yang Tuhan bawa sampai bumi tergoncang. Saudara siap? Saudara siap? Kami datang ke tempat ini, saya menyatakan kuasa Tuhan bagi saudara. Ketika Tuhan taruh pesan Tuhan untuk gubernur, pada saat itu kami berdiri depan kantor gubernur hari Senin, itu lupa tanggal 14 Februari. Saudara tahu, sepengetahuan saya karena kami dengar, kami punya tim ada yang pegawai negeri ASN di kantor gubernur. Dia bilang begini, selama 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, gubernur tidak pernah hadir di kantor gubernur. Bapak Lukas NMB tidak pernah datang di kantor gubernur selama 1 tahun dan 2 tahun ke belakang. Ini teman-teman yang bekerja di kantor gubernur, mereka sampaikan. Ketika kami dari pihak dan Tuhan suruh khotbah di depan kantor gubernur, sampaikan seperti yang Tuhan sampaikan. Artinya lurus-lurus. Saya sampaikan lurus-lurus seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan, yang saya dengar dari Tuhan itu yang saya sampaikan. Dan Tuhan suruh berteriak dari depan kantor gubernur. Ini tim kami semua, tapi ada tambahan lagi beberapa tim, kami tidak semua ke sini. Ketika Tuhan suruh berdiri depan kantor gubernur, hari Senin, saudara tahu, hari Senin itu gubernur datang di kantor gubernur. Karena ada rapat pada saat itu. Ada rapat saat itu sehingga semuanya turun. Polisi, tentara, brimob, semuanya turun di kantor gubernur. Ketika kami datang pagi, saya juga secara manusia, pertama kita takut karena sudah banyak orang, tentara, polisi penuh di depan kantor gubernur. Yang tadinya kita pikir mungkin hanya beberapa orang saja. Yang tadinya kami pikir bahwa pasti tidak ada gubernur. Itu pikiran manusia karena kita tidak punya koneksi di dalam. Oh, gubernur datang kan besok? Tidak. Teman-teman yang kerja di dalam itu mereka tahu bahwa gubernur ini 2 tahun atau setahun ke belakang tidak pernah datang. Tapi itulah Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Kita hanya bergerak saja, benar? Kita hanya dengar. Kalau Tuhan bilang jalan, kau jalan. Kalau Tuhan bilang kau lari, kau lari. Jangan kalau Tuhan bilang jalan terus turun di tempat dan kau bilang pulang. Begini, begitu. Kalau Tuhan bilang kau dengar suatu dan kau bilang kau jalan, karena ke depan kau akan lihat tanda mujizat. Hari Senin ketika kami khotbah di kantor Gubernur Lukas NMB dengan para jajarannya semua datang. Orang-orang pembesar pun datang. Yang saya dengar teman dari Biak, mereka telepon Bupati Biak juga tidak ada di Biak. Kemungkinan dia juga ada di situ. Anak-anak muda yang tes polisi di Biak dan nama mereka tidak tembus, mereka semua datang ke Jayapura karena mereka tahu Lukas NMB datang. Kami sendiri tidak tahu. Tapi ketika Tuhan bilang berbicara, pada saat itu kami langsung berdiri dan berbicara. Seperti yang Tuhan sampaikan. Tuhan sampaikan pemimpin akan mati. Saya sampaikan seperti itu. Ketika pemimpin akan mati, konflik akan terjadi. Pembunuhan akan terjadi. Dan disitulah masuk masa kesukaran bagi Papua. Tuhan bukakan firman Yeremia pasal yang kelima. Yeremia pasal 5 berbicara tentang Nabi Yeremia diutus Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 4, Tuhan mengutus Yeremia ke orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Di ayat yang kelima firman Tuhan bilang begini, hendaklah aku pergi kepada para pembesar. Maka saat itu firman itu turun untuk saya menyampaikan. Hari ini saya dan tim sekalipun kami orang-orang
Firman Tuhan berkata dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya berlaku bagi setiap kita. Hari ini kalau saya berdiri dan saudara, saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengutus kami untuk pergi kepada para pembesar. Tuhan sampaikan pemimpin akan meninggal. Ayat yang ke-6 berkata bahwa karena pemimpin-pemimpin ini tidak mengenal Tuhan, mereka pun memutuskan belenggu-belenggu mereka. Mama Gembala coba tolong baca dalam Yeremia pasal 5 ayat ke-5 ayat ke-6. Siapapun kita, status sosial kita kecil. Ayat 56. Anak-anak muda, kalau Tuhan memakai saudara, dengarlah apa yang Tuhan katakan. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 5 ayat 5 dan 6. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar. Ya, Dan berbicara kepada mereka. ya, Sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan. iya. Hukum Allah mereka. Yeremia pergi kepada pemimpin. Terus, Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. ya, mereka semua telah mematahkan kut dan memutuskan tali pengikat. Artinya, mereka meninggalkan ajaran Tuhan. Perintah dan titah Tuhan yang seharusnya mereka ikuti, tapi mereka meninggalkan ajaran itu. Perintah Tuhan tidak mereka ikuti. Itu artinya mereka pun memutuskan belenggu, memutuskan tali-tali. Next. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala Ya. dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Ya, ulang. Sebab dari itu, Sebab itu singa dari hutan Iya. akan memukul koma. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mereka. Apa artinya? Ketika Yeremia pergi ke para pemimpin yang sebenarnya mereka tahu perintah Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu aturan-aturan, tapi karena mereka pun mengingati, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan, maka akibatnya ini singa dari hutan akan memukul mati mereka. Yang Tuhan sampaikan ketika pemerintahan Lukas NMB selesai, kalau manusia, umat Tuhan, pemimpin dari pemimpin tidak bertobat sampai kepada masyarakat, Tuhan akan izinkan pemerintahan yang seperti binatang tadi. Mama ulang, singa dari hutan. Sebab itu singa dari hutan Singa mati mereka. dari hutan akan memukul mati mereka. Tuhan bukakan masa pemerintahan setelah Lukas NMB. Kalau orang dari pemimpin sampai kepada masyarakat tidak bertobat, Tuhan akan izinkan satu bangsa atau satu oknum yang akan memerintah dengan gada besi, dengan otoriter, dengan pemerintahan diktator yang akan memerintah, supaya genap yang dikatakan firman, karena orang bangsa Israel, orang Papua sudah meninggalkan Tuhan karena dosa yang sampai di mata Tuhan. Pemerintahan diktator akan berlangsung. Orang-orang bukan binatang yang kita lihat secara fisik, bukan singa dari hutan yang secara fisik yang kita lihat, tapi manusia yang berlaku binatang, yang ganas, yang akan diizinkan untuk datang memerintah. Next. Dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macam tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Sampai di situ Mama. Makasih. Papua kalau tidak bertobat bukan untuk masyarakat kecil. Kenapa Tuhan suruh berbicara untuk pemerintahan? Karena pemerintah pemimpin memiliki otoritas Tuhan. Ya. Pemimpin memegang otoritas Tuhan. Pemimpin salah mengambil keputusan, maka sampai ke bawah pun juga akan salah. Masyarakat kecil akan kena imbas. Tadi saya katakan, aturan itu dari atas. Kalau sudah berlaku, saudara yang kecil-kecil di bawah semua kita ikut masuk ke dalam.
Kalau besok pembantaian terjadi, saudara akan melihat tentara polisi akan menghubungi kota. Dan itu senjata yang akan berjalan. Karena apa? Kita tidak bertobat. Kalau hari ini saudara masih merasa saya hidup dalam kutub, saya masih terikat dalam kutub, ataupun saudara merasa dirilah saya ini kuat, saya ini anak adat, saya punya segalanya, saya anak laki-laki, saudara bisa saya undang ke depan untuk saudara didoakan. Atau saudara di tempat ini yang masih percaya, Tete kasih warisan ini, Nenek kasih warisan ini, kita pegang, kita udah gereja, tapi kita pegang apa yang orang tua kasih untuk orang. Halo, kalau ada di tempat ini, berikan dirimu untuk Tuhan. Saudara mau buka khotbah kami di kantor gubernur, saudara buka kalau saudara naik ke kota atau saudara punya wifi di tempat ini, di Bogor lah wifi di mana? Di pasar. Saudara buka wifi, itu ada khotbah kami di channel YouTube kami Singa Yehuda. Lihat penginjilan depan kantor gubernur, di situ kami berdiri dan sampaikan pesan Tuhan. Saudara, Tuhan buat hal yang ajaib. Di ketika polisi banyak, tentara banyak, gubernur pun juga datang. Ketika kami bicara, kami punya speaker kecil, speaker aktif ini dia soak mati. Satu lebih serang kasih listrik karena masuk kita bicara ini, kita bicara hadir, belum bicara senang. Belum terang kasih listrik. Pengeras kita punya speaker mati. Tuhan gerakan satu polisi, Tuhan gerakan hatinya. Dia bicara dengan nada yang keras untuk Satpol PP yang ada depan kantor gubernur, depan Sasana Krita. Kan gubernur lagi dirombak kantornya. Satu polisi, dia bicara dengan nada yang keras kepada orang-orang Satpol PP yang ada di pos, kasih listrik untuk mama orang khotbah, untuk tim ini khotbah. Saat itu Tuhan izinkan satu aparat yang Tuhan jamah hatinya sehingga pengeras itu suara yang kami kumandangkan lewat speaker yang kami gunakan, speaker yang kami bawa ini, itu tembus sampai ke ruang di mana gubernur rapat dengan para jajarannya. Setelah selesai, ketika salah satu ibu, dia Sekwan, Ibu Yuliana Warong, ketika dia keluar dan dia memanggil mama rohani saya dengan Ibu Erni untuk ketemu dan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan hari-hari ini, pintu anugerah masih terbuka. Anugerah Tuhan masih terbuka. Jangan kita sombong dan angkuh dengan kehidupan kita yang kita miliki sekarang. Tadi mengalir di mama, siapakah engkau manusia? Engkau hanya debu tanah adanya. Bicara perkataan seperti ini, Tuhan berbicara karena Tuhan tahu manusia itu sombong, manusia itu angkuh. Siapakah kita? Kita tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan ambil roh ini, kita kembali ke kanan, benar? Yang berasal dari debu akan kembali ke debu. Oleh sebab itu, kita butuh kuasa Roh Kudus. Gereja depan ini tempat ini butuh kuasa Tuhan. Kita tidak perlu dengar apa kata manusia, tapi kita perlu dengar apa yang Tuhan katakan dan Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory, haleluya. Percayalah, masalahmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Masalahmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan?
saudara yang sudah mendengarkan perkataan firman Tuhan, bahkan perkataan-perkataan yang dinyalurkan oleh Roh Kudus lewat pernyataan-pernyataan Roh Kudus yang mengalir lewat bibir mulut hamba-hambanya saat pagi menjelang siang hari ini. Saudara yang sudah mendengarkannya, saudara imani, saudara percaya, saudara taruh dalam loh hati saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Saudara tidak melihat saya yang berdiri yang menyampaikan. Secara manusia saya terbatas, saya penuh kekurangan. Tapi pandanglah Tuhan yang besar, yang saat ini mengutus saya bersama dengan tim, bersama dengan mama rohani saya. Kami ada di tempat ini oleh karena Tuhan mengutus untuk pergi ke setiap daerah-daerah terpencil, untuk pergi ke setiap tempat-tempat yang kecil, di tempat-tempat yang jauh yang tidak dijangkau, yang belum tentu dijangkau oleh hamba-hamba Tuhan yang besar. Saudara, angkat hati saudara. Saya sekali lagi saya mengundang, kalau ada yang ingin didoakan secara khusus untuk pelepasan kutuk yang masih mengalir. Tadi saya sudah sebutkan ciri-cirinya. Saudara tidak mengalami perubahan, saudara tetap tinggal terus seperti itu. Keluarga saudara, hidup saudara untuk persinahan terus mengalir, untuk keterbelakangan terus ada, kemiskinan, kebodohan itu masih ada dalam garis keturunan baik saya ataupun keluarga kepada anak cucu. Kalau masih ada di tempat ini, kalau saudara merasakan hal itu, dengan kasih Kristus Tuhan mengundang saudara. Tuhan mau melepaskan, Tuhan mau membersihkan saudara. Kalau di tempat ini ada anak yang ingin dibaptis, yang ingin dipakai oleh Tuhan lewat satu sakramen pembaptisan, saya mengundang saudara. Demikian saudara mengangkat hati saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan akan kudus, maka ranting-ranting itu akan kudus. Kiara pase, kiara pase, kiara pase. Haleluya, mari mama. Haleluya. Kalau ada yang saudara mau sampaikan, sampaikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiara pase. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa, Engkau Yesus yang melepaskan. Pase. Kiara pase. Haleluya. Sabar. Sabar. Ketika masih di Dokseminan, Tuhan bukakan untuk tadi pemuda Feby. Adik ini melihat naga yang ada di gunung. Siapa orang asli di sini? Ada yang orang asli di sini? Haleluya. Oh iya. Bisa angkat tangan orang asli sini. Yang orang asli di sini. Kiara pasi karapayase. Iya, dengan baju biru. Kiara pasi karapayase. Tuhan tunjukkan naga yang ada di gunung. Kita akan berdoa. Haleluya, mama. Mari angkat pujian, kau bukakan jalan. Iya, itu kekerasan. Naga itu kekerasan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar dimakanmu. Ku serahkan hidupku padamu. Bapak berdoa.
hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Seluruh hidupku
kekuatan mantra ilmu roh pemberontakan. Ketika Tuhan perlihatkan nada, Bapak kami berdoa. Hai Bapak, ame ame ame. Hai kakak, ame ame ame. Kau kakak tama, ame ame ame. Mau mama, aku. Eke mama, eke uwa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala penyembahan berhala yang masih ada di tempat ini, Bapakku berdoa, aku minta api Tuhan menghanguskan, pulihkan umatmu dari segala kebodohan rohani. Sikap mama. Dalam nama Yesus, Tuhan ampuni oleh karena kesalahan nenek moyang. Tuhan ampuni dan Tuhan selamatkan. Dalam nama Yesus, Kiara Pasiri Sabit Sambung. Haleluya, glory Yesus. Haleluya, ada dua bisa berdiri sekalian. Haleluya, haleluya, glory. Saudara yang saat ini anak-anak muda terlebih khusus, haleluya, ketika Tuhan memulihkan engkau harus duduk di hadapan Tuhan, duduk dan berdoa, meminta belas kasih Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, sehingga dari doamu Tuhan akan berkarya, Tuhan akan mencurahkan kuasanya, Tuhan akan bergerak dari dalam rumah. Ketika engkau memulai dengan Tuhan, maka dari dalam rumah akan terjadi. Haleluya. Firman berkata, engkau berbelas kasihan kepada siapa yang kau mau, dan engkau bermurah hati kepada siapa yang kau mau. Tuhan, ketika dari tempat ini Bapa, engkau mencurahkan kasih karuniamu bagi setiap kami, buat generasi muda yang ada di tempat ini. Maka Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti engkau memilih kami, seperti engkau memanggil kami dan menetapkan kami untuk berdiri di hadapan Tuhan, mewakili keluarga, mewakili sanak saudara, berdiri di hadapan Tuhan membakar korban, sehingga ada pengampunan Tuhan terjadi untuk keluarga kami. Maka saat ini Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi atas kehidupan kami, terjadi untuk generasi di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Iya. Tadi apa yang Mama sampaikan? Nada. Iya. Ya, seperti tadi yang sudah Tuhan nyatakan, kekerasannya, penyembahan berhala. Ya. Kita sudah melakukan bagian kita, doa sudah saya lepaskan. Saudara, kalau setelah dari sini, dari ibadah, saudara bangun hubungan dengan Tuhan, sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita, itu harus dijaga. Pendeta tidak bisa menjaganya, orang luar tidak bisa menjaga kalau kita sendiri tidak menjaga. Sesuatu yang sudah Tuhan berikan, jaga itu. Bangun dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Nanti Tuhan bukakan. Tadi firman Tuhan sudah mengalir dalam kitab Yoel. Tadi saya berdoa dengan satu anak muda. Dalam kitab Nabi Yoel pasal 2, Tuhan akan berikan rohnya, generasi akan bernubuat. Taruna-taruna akan mendapatkan mimpi. Ketika itu terjadi, Tuhan akan bawa saudara berbicara. Pertemuan itu sesuatu yang belum terjadi, Tuhan akan membawa engkau melihat. Jadi ini kekayaan surga yang akan diberikan bagi gereja, dan harus dibangun, dijaga dan dibangun. Seperti kita punya motor, kita jaga dia baik, supaya kalau kita mau pakai terus itu juga. Tapi ini tidak setara dengan harta dunia. Ini harta surga yang karat dan yang tidak akan makan. Jadi jaga ini dengan baik. Demikian. Ada yang mau bicara, yang mau sampaikan pernyataan Tuhan, silakan dari tim. Kalau dari tim ada atau dari jemaat. Tadi ketika dalam firman atau dalam pujian penyembahan dalam altar tadi, ada yang mendapat jamahan Tuhan atau sesuatu yang ingin dibagikan, boleh. Waktu dan tempat saya berikan. Ada? Tim.
Silakan. Shalom. Saya bersyukur saya datang di tempat ini ibadah tadi jujur. Tadi pagi dua hati ibadah karena secara manusia saya tidak mampu kalau jujur saya mau kasih tahu sama tim juga saya dan suami adalah penopang gereja Mawar Sarong. Tapi hari ini saya sebagai sekretaris, suami saya sebagai ketua koordinator kunjungan keluarga. Memang kerinduan saya melayani Tuhan. Tapi karena bisa lihat, karena ada suami saya, ada kecewa, segala sesuatu dia tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia ada kecewa. Sebagai suami istri, saya minta pada Tuhan, dengan kecewa itu sering saya juga terganggu. Dan saya jujur, saya ibadah tadi, saya pikir datang saja karena ada tamu. Tapi saya bersyukur saya tidak rugi. Buat tahu saya tidak rugi datang di tempat ini. Saya tidak rugi dengan waktu. Dan saya sudah tahu maksud Tuhan untuk saya. Tapi saya rasa rugi suami saya dia tidak datang. Tapi saya minta doa kepada seluruh tim. Ya udah bantu dalam doa. Suami saya nama Jofri Panmana, tolong bantu dia dalam doa. Saya hanya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan tangkap saya hari ini kembali, berarti saya minta Tuhan tangkap suami saya kembali. Saya betul merdeka di hari. Amin. Haleluya. Hidup yang kedua. Haleluya. Luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam diri setiap kita. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Jadi intinya Tuhan tidak memandang kita dari gereja mana. Ya, jujur, saya sebenarnya ada rencana kemarin hari Sabtu saya rencana beribadah di Ekoinam. Ya. Saya dari gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia. Kalau di Sentani kita gereja baru satu. Tapi Tuhan tidak memandang kita dari gereja-gereja. Satu saat Tuhan panggil kita, dia tidak tanya, "Oh dari gereja mana? Oh dari gereja mana?" Tidak. Tuhan pandang hati seperti tadi firman Tuhan. Jadi saya sebenarnya kemarin saya harus ke Ekoinam. Saya harus beribadah di sana. Tapi karena saya rasa capek dan mungkin rencana Tuhan saya harus beribadah di sini. Iya. Jadi tukang masak cleaning service kita di Puskesmas Muslim, dia bilang saya begini, "Paman tidak pergi," kan saya sudah bilang saya mau pergi. "Paman tidak pergi, sebentar, saya lihat cuaca dulu." Tapi ya mungkin begitu sudah. Jadi di Puskesmas kita layani pasien sampai sore. Pulang ke rumah bude tanya lagi, "Paman tidak pergi?" Saya lihat-lihat dulu. Sampai tadi malam sementara makan, bude tanya, "Paman besok pergi?" "Iya saya pergi." Jadi bude kalau bangun duluan kasih bangun saya.
Karena saya kadang kalau capek ya sudah tidur, kadang kaget sudah jam 7. Terkadang kalau capek. Udah kasih bangun saya bangun tapi hujan. Tadi di sini hujan? Tidak ya? Kita di sana hujan. Subuh-subuh tadi hujan sampai pagi. Jadi udah tanya, paman tidak pergi sudah jam begini? Saya mengatakan jam begini saya pergi lagi. Saya beribadah di sana. Tapi siap-siap mau mandi ada pasien 2 datang. Terpaksa saya harus layani dulu. Layani selesai, baru saya mandi cepat-cepat, pakai baju. Saya bilang sama kapus saya mau pergi ibadah. Oke paman, pergi saja. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih Mama siapa namanya? Oh, Mama Ursula, luar biasa. Tim, terima kasih. Ade ya, saya panggil Ade karena saya usia sudah 45. Ade? Oh, masih Ade. Ade mungkin semua ya? Kakak? Umur 30. Oh, Ade. Yang di bawah kakak? Oh, berarti Ade semua. Mama saja yang tua. Yang lain itu adik-adik. Ibu-ibu? Oh, adik-adik. Jadi di mama saja yang saya hormat. Tapi kalau dalam pelayanan saya hormat. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ayo baik. Shalom. Ini dari tim. Tadi kalau lihat 3 anak negeri, Tuhan ingatkan saya dari Sentani ada 3 kulit bia yang naik dari pecek tapi masih tertahan. Itu Tuhan kasih tahu 3 anak negeri. Tadi saya pas lihat 3 anak negeri, saya dapat hikmat dari Mama Rohani tadi bicara bahwa Tuhan kasih Papua sebagai gambaran Israel yang sama. Itu saya dapat hikmat itu Daud anak negeri akan bangkit dengan ciri khas orang Papua. Saya tidak tahu tadi malam kami datang kemari, doa yang belum pernah itu keluar dari mulut saya. Tadi malam pas doa di situ keluar 2 penginjil yaitu Otto dan Geisler itu tadi malam keluar, belum pernah keluar itu. Otto dan Geisler ini 2 penginjil yang Tuhan utus untuk ke tanah Papua. Mereka punya doa untuk orang Papua. Mereka merebut roh orang Papua. Itu tadi malam keluar di sini. Baru tadi hikmat keluar dari ibu bahwa Papua gambaran Israel yang sama. Papua akan bangkit dengan ciri khas Papua yaitu Daud dengan tari-tarian orang Papua yang sama. Ciri khas orang Papua yaitu anak negeri. Tidak bisa orang lain datang. Kalau 2 hamba Tuhan ada di tempat ini, berarti ada maksud Tuhan bagi tempat ini, yaitu anak negeri yang bisa kasih keluar orang lele dari dosa. Dia itu masih tertutup. Jadi mereka masih tinggal dalam dosa. Kamu yang bisa kasih keluar lewat pelayanan hamba Tuhan yang Tuhan utus di tempat ini. Pegang apa yang ada padamu sampai di mana tempat ini dipulihkan. Itu tadi saya dapat hikmat orang Papua sebagai gambaran di akhir Israel di akhir zaman. Mari orang Papua bangkit dengan ciri khas, dengan tari-tarian di akhir zaman. Nah, itu yang Tuhan tunjukkan. Terus tadi yang tadi sudah terjadi, malam sudah tidur, saya lihat mesin cuci. Saya mau pergi dengan mesin cuci yang lama ini. Saya mau bikin apa mesin cuci yang lama ini? Kayaknya saya mau cuci pakaian. Tadi sudah terjadi itu. Tuhan sedang bersihkan tadi. Tuhan turunkan tadi. Tuhan bersihkan. Tuhan bersihkan dengan saya. Mesin cuci itu. Saudara dan saya dalam mesin itu Roh Kudus yang akan kendalikan oleh roh yang hidup di akhir zaman. Mesin yang mati. Haleluya. Itu ketika terus lintah. Tadi pagi itu lintah naik di kaki. Terus suruh saya bersaksi. Lintah naik saya pukul. Lalu saya lihat lintah itu sudah isap darah saya pukul. Saudara tadi sudah sampaikan tadi. Lintah itu isap darah.
Kami yang dari luar datang di sini ada hati untuk orang sini, orang Papua. Jangan kami datang untuk mengisap darah, sehingga di sini tempat ini kita pergi. Ada hati untuk Papua. Tadi saya menangis meratap. Tadi Roh Kudus bawa saya ratap, perempuan ibu yang meratap, gereja yang meratap di dalam keluaran mulut Papua. Haleluya, saya kembalikan. Jangan berdiri. Makasih, Kak Esi. Haleluya. Kita masuk persembahan ya. Kalau ada lagi nanti sebentar malam kan. Haleluya, baik. Kita akan memberi seperti yang sudah difirmankan. Ya, yang bertugas silakan melakukan bagiannya. Kita angkat nyanyian dan kita akan memberi untuk Tuhan. Haleluya, yang muda. Ujian dari dalam ini. Haleluya, saling kuasa.
Dengan kasih Kristus saya undang Mama Kembali berdoa menuntut ibadah kita di Minggu Raya di saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami patut bersyukur kepadamu Bapa di surga. Tidak ada yang bosan-bosan kepada, karena Engkau layak. Engkau layak dan Engkau layak menerima penyembahan dan pujian kami. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan ini. Kami sudah bisa menikmati hadirat. Kami sudah bisa bertemu dengan Engkau di dalam hadirat. Kami orang-orang yang beruntung di dalam ibadah ini. Terima kasih buat rencananya Tuhan. Kami yang tadinya tidak mau datang untuk beribadah, tetapi Roh Kudus sudah mengutus kami datang. Sehingga tidak alasan bagimu ya Tuhan. Manusia bisa bersatu rara, tetapi bagi Tuhan tidak. Engkau ya dan amin. Kerajaan sorga bukan makan dan minum, tetapi keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai gembala aku bersyukur. Inilah yang aku nantikan. Inilah yang aku doakan kepadamu. Aku mau seperti ini ya Tuhan. Aku mau di lembah ini dan penyerah-penyerah Tuhan. Yesus. Karena semua yang bernafas dan harus memanggil Kau menyembah. Aku bersyukur Tuhan. Tidak ada emas dan perak yang dapat kuberikan kepada tim yang ada saat ini. Tetapi doaku Tuhan, pakai mereka Tuhan sebagai anak-anak muda. Tuhan pakai mereka. Inilah yang dipulihkan Tuhan. Papua dipulihkan Tuhan. Aku percaya mereka bisa seperti ini karena kuasa sama. Engkau Yesus sudah pernah berubah. Dengan kuasa maka pasti mengubah lere ini. Yesus Tuhan. Kadang aku berpikir, Tuhan Engkau dengar doaku atau tidak. Tetapi hari ini aku dengar jawaban daripada. Aku tak sanggup Tuhan, mampukan aku. Aku tidak bisa sendiri di tempat ini Tuhan. Kini pengerja Tuhan, kini pengerja menabang aku, menopang aku di dalam pelayanan Gusti. Ladang sudah mengundi Tuhan, siap untuk dituai. Kini pengerja Tuhan yang menolong aku. Aku berdoa Tuhan, ibadah kami dari awal menyembah sudah kami lakukan. Itu bagian yang kami lakukan. Kami percaya selanjutnya Engkau akan mengambil bagian dan Engkau akan melakukan apa yang harus kita lakukan. Untuk itu aku berdoa, berkati tim yang saat ini ada. Kuasa urapanmu tetap tinggal dan biar melipat ganda kuasa-Mu dalam mereka. Sehingga dalam pelayanan mereka akan menyatakan hal-hal yang luar biasa dan lebih hebat lagi di dalam pelayanan mereka. Aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah menyertai mereka. Mereka tidak akan kena racun. Bisa apapun tidak akan mematikan. Tetapi kuasa Allah akan menyata. Seluruh dunia akan mendengar, dikembangkan oleh Injil keselamatan Allah. Bahkan yang terutama di tanah Papua ini ya Tuhan. Pakai Ibu Kekasih sebagai tim yang Engkau pakai menjadi sumber. Tidak hanya
Kau akan sediakan. Sebab doa Isakeni, barang siapa yang melayani di tanah ini dengan setia, jujur, ikhlas, dia akan melihat tanda heran yang sama kepada tanda heran yang lain. Aku berdiri di tanahku sendiri dan aku menyampaikan ini kepadamu. Aku mengasihi. Haleluya. Bangkitkan nilai-nilai di tanah ini. Siapapun dia yang ada di tanah Papua, tidak memandang rambut kulit, tidak memandang suku dan bahasa, Yesus pakai mereka untuk menyelamatkan negeri ini. Sudah waktunya negeri ini akan dipulihkan. Tuhan bawa kami untuk mengerti rencana-Mu di dalam kami. Aku sebagai gembala berdoa untuk jemaat-Mu saat ini, jemaat GPD Mawarsaro, sebagai penopang-penopang yang sudah hadir hari ini mendengarkan firman Allah. Buka mulut mereka untuk membuka bagi mereka yang tidak hadir, supaya mereka menyampaikan firman Allah. Ada kuasa yang akan mengalir bagi yang mendengar. Mereka akan menerima firman Allah yang akan disampaikan. Kuasa Allah turun dan menyertai mereka. Aku perintahkan supaya hari lepas hari ada petobat-petobat baru yang akan datang kepadamu, dan di lembah ini akan terdengar pujian dan penyembahan, sehingga gereja terus dipulihkan dan menuju pada perubahan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rasa ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu itu, karena Engkau mengasihi kami sehingga Engkau bisa melakukan hal ini bagi kami. Mungkin yang kemarin masalah mendidik kami sehingga kami tidak bisa untuk bebas untuk terbang, bebas untuk mengembangkan kemah. Tetapi hari ini kami percaya bahwa kuasa Yesus, yaitu kuasa kebangkitan, telah membangkitkan sukacita, telah membangkitkan semangat, telah membangkitkan komitmen yang baru di dalam jemaat ini, sehingga kami akan maju dengan kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang sudah melayani, kembalikan urapan bagi mereka, dan jemaat yang datang tidak pulang dengan mereka membawa kemenangan daripada-Mu, mereka membawa shalom daripada-Mu untuk membagikan bagi mereka yang ada di rumah. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir, kami tidak tahu alasan apa yang ada pada mereka, tetapi kami berdoa dan tempat ini Roh Kudus, Kau ingatkan mereka bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Tanda-tanda kesudahan dunia sudah mulai tiba, dan sudah kami di ujung akhir zaman, supaya mereka mengambil bagian dan mempergunakan waktu ini untuk beribadah kepada-Mu. Itu adalah perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami masih membutuh tim ini lagi. Buka jalan bagi kami. Kapan Tuhan akan kirim mereka datang kepada kami? Kami masih membutuhkan mereka ya Bapa. Ini permohonan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hamba bersyukur kepada-Mu. Bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih bagi mereka yang sudah memberikan korban persembahan. Kecil besar kami percaya Tuhan yang dapat menyempurnakan semuanya di bagi kami. Terutama kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan kudus yang hidup, yang berkenan kepada. Terima kasih. Berdoa untuk kegiatan jemaat minggu sepekan yang akan berlangsung. Tuhan mari pakai mereka yang Tuhan siapkan untuk melayani. Tuhan urapi mereka.
Bagi mereka sebagai penopang, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka tetap berdiri kokoh, berdiri teguh dalam tantangan badai yang ada ini. Berikan kaki usaha kepada mereka untuk berjejak di atas bukit-bukit persoalan mereka. Berikan sayap burung Raja Wali supaya mereka bisa mengatasi badai hidup ini. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, tangan Tuhan yang Maha Kuasa menyertai mereka. Pergumulan hidup mereka Tuhan berkati. Dalam bentuk pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Tempat pemerasan mereka Tuhan penuh. Makanan, minuman mereka Tuhan Engkau kuduskan. Balas sampar penyakit Tuhan alahkan. Karena mereka beribadah kepada-Mu. Itu janji-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan kesehatan umur panjang Tuhan anugerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak bayi sampai orang dewasa. Kasih sukacita dan sejahtera Tuhan anugerahkan. Suami, istri, anak, orang tua, saudara, adik kakak, tetangga, bahkan teman mengalir satu sama yang lain. Akhirnya di desa terdapat damai sejahtera Allah. Dan ketentraman negeri akan terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini, di Kaure ini, di Lere ini. Ada sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Tenaga-tenaga guru, dewa-dewa guru yang mengajar. Tuhan taruh kesetiaan bagi mereka supaya mereka mendidik anak-anak di tempat ini. Karena di anak-anak Lere ini ada yang akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Entah itu di gereja, pemerintah dan ada. Kami berdoa Tuhan taruh kesetiaan untuk mereka supaya mereka bisa melayani, membawa anak-anak ini untuk tahu apa yang harus mereka kerjakan. Bahkan di Lere ini ada puskesmas, mulai dari dokter, kepala puskesmas dan semua para mantri dan suster. Karena kesehatan kami taruh ke dalam tangan Tuhan dalam pelayanan mereka untuk melayani semua masyarakat yang ada di Kaure ini, di Lere ini. Tuhan taruh hati yang mengasihi, hati yang punya belas kasihan, supaya mereka melayani seakan-akan mereka sedang melayani-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berikan kesehatan, berikan kekuatan saat mereka menghadapi masalah di dalam pasien yang akan mereka hadapi. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Bahkan di negeri ini ada keamanan, polisi dan tentara. Tuhan Engkau hadir di dalam mereka, beri hati yang takut akan Tuhan. Di dalam mereka memimpin negeri ini, mereka memimpin dengan hati yang tulus ikhlas, tidak dengan kekerasan. Kami berdoa Tuhan, tanpa Engkau yang mengawali kota ini, sia-sialah penjaga yang menjaga. Tanpa Engkau yang menjaga kota ini, sia-sialah penjaga yang menjaga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang kami butuhkan sebagai Allah penjaga Israel, yang tidak pernah terlambat tertidur. Engkau menjaga kota ini, dan Engkau taruh hati yang setia bagi polisi dan tentara ini. Juga kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan 6 dominasi gereja yang ada di Lere ini. Setiap pemimpin sebagai pendeta yang Kau pakai sebagai biji mata Tuhan, beri kami hati yang taat kepadamu, tidak memasang tembok agamawi, tidak melihat dan memihak kepada gereja, kepada organisasi, tetapi kami mau mengajar jemaat, kami mengajar umat yang Kau berikan untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga ada umat-umat Tuhan di tempat ini, di negeri ini yang tidak menyembah berhala, tetapi mereka menyembah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, sehingga Allah tidak cemburu dengan mereka, sehingga kami tidak bersalah pada saatnya. Tuhan kerjakan bagi kami semua sebagai hamba-hamba-Mu dari dominasi gereja, yaitu 6 dominasi gereja yang ada di lembah ini ya Tuhan. Sehingga umat Tuhan yang kami pimpin, umat Tuhan yang mengenal Yesus dan bergaul herat dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, saatnya kami akan pulang karena kami sudah beribadah kepada-Mu. Kami akan pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, ke tengah-tengah kesibukan kerja kami,
atau kami akan pergi kemana saja, kami berdoa, Tuhan, sebelum kami pulang kami mau menerima berkat daripada-Mu. Engkau sudah janjikan berkat itu, saat ini kami akan menerima berkat. Saudaraku, engkau akan pulang. Untuk itu sebelumnya terimalah berkat Tuhan. Kenakan tangan, siapkan hatimu, terimalah berkat. Berkat Abraham yang dijanjikan oleh Allah di dalam Abraham, Ishak dan Yakub hari ini akan turun ke atasmu karena engkau sudah beribadah kepadanya. Itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, penghiburan yang manis dikerjakan oleh Roh Kudus, menyertai, memberkati, menghibur engkau dimanapun engkau berdiri, tidur, duduk, jalan, kemanapun engkau pergi. Berkat Allah menyertaimu dari sekarang ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua akan menjemput saleh-saleh yang sudah dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami tamatkan ibadah jemaat GPD Mawar Saron. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruangan pengumuman. Yang pertama kami gembala, suami istri membilang banyak terima kasih.